Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya, Mr. Ed Channel. Oke, saya akan membahas masalah kejadian kemarin tanggal 11 April 2022 soal demo mahasiswa. Ya, saya kasih apresiasi buat mahasiswa, gerakan mahasiswa yang bergerak ke DPR untuk menuntut supaya tidak dilaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar untuk merubah konstitusi. Jadi intinya para mahasiswa menolak perpanjangan masa jabatan presiden, menolak penundaan pemilu maupun 3 periode, masa jabatan 3 periode maksudnya begitu. Untuk itu saya akan melihat demo itu dengan kacamata rakyat, bukan kacamata pejabat ya. Jadi saya setuju harus ada demo, setuju gerakan-gerakan itu. Yang penting tidak terjadi anarkis, dengan suasana damai itu. Tapi juga bagi pejabat, demo itu mungkin dianggap gangguan ya, gangguan mungkin dari kepentingan mereka. Kejadian kemarin mungkin pada demo 11 April kemarin ada sedikit kerusuhan, yaitu tentang penganiayaan atau pengeroyokan saudara Ade Armando, pegiat medsos yang notabene saudara AA ini sering memberikan statement atau mungkin bikin orang panas telinga karena statement AA ini. Ya, mungkin itu reaksi mereka yang mungkin tidak suka dengan saudara AA karena statementnya itu, mungkin itu. Tapi banyak kalangan yang menyayangkan kekerasan itu. Tapi menurut saya kekerasan itu ya karena dipicu oleh kekerasan itu sendiri. Yaitu apa? Kekerasan yang membuat kekerasan ya orang yang punya statement kontroversial itu kan berarti dia menciptakan kekerasan. Kan tidak bisa Anda membuat statement suruh orang diam, itu nggak bisa. Pasti ada ketersinggungan, pasti ada yang tersinggung, nggak mungkin. Dan manusia marah itu hal biasa, itu manusiawi. Jangan menyalahkan orang yang menganiaya, tapi juga lihat siapa yang menciptakan kekerasan. Tidak mungkin masyarakat. Mereka hanya bereaksi kok, karena bereaksi, karena ada aksi pasti ada reaksi. Itu apa? Statement para pegiat medsos ini kan selalu bikin kontroversial, bikin panas telinga. Orang yang diem aja bisa marah kalau mendengar itu, menyikapi itu. Itu berarti kan menciptakan kekerasan. Sama juga dia menciptakan kekerasan, tidak sadar bahwa dia itu menciptakan kekerasan itu sendiri. Jadi jangan nyalakan dituju pada orang-orang yang tindak kekerasan itu. Justru karena dia kekerasan, karena ada yang menciptakan kekerasan. Apa? Statement itu yang menciptakan kekerasan. Makanya kalau ngomong itu dijaga, bikin statement yang enak didengar, bikin adem, jangan mentang-mentang kebal hukum atau mungkin dilindungi si A si B, terus ngomong seenaknya sendiri seakan-akan karena kebal hukum. Jadi
Dia nggak mikir kalau apa yang apa yang dikatakan para pegiat yang kontroversial ini menyakiti masyarakat. Pasti ada yang tersinggung. Makanya untuk itu, bagi pegiat medsos yang sering bikin statement yang kontroversial, yang menggugah emosi masyarakat, itu tolong nggak usah bikin kayak gitu lagi. Dan Anda berhati-hati, setelah ucapan statement Anda pasti ada yang bereaksi. Justru dengan statement Anda itu kehidupan Anda tidak tentram, tidak tenang, dihantui dengan rasa ketakutannya sendiri. Anda tidak sadar kalau statement Anda itu justru menciptakan kekerasan itu sendiri. Seperti kata politikus siapa itu yang dari Sumatera itu, siapa itu, katanya mulutmu harimaumu. Nah, jadi kalau ngomong dijaga, kepleset dikit bisa jadi bencana. Begitu, siapa yang menebar angin pasti akan menuai badai. Nah itu, makanya jadi orang tuh ojo dumeh, mungkin dilindungi atau kebalukum atau apalah itu, merasa dirinya hebat atau apa, sekarang kan dirinya yang paling benar. Bukan begitu. Kita hidup di masyarakat ini kan macam-macam, pola pikirnya beda-beda. Ada yang menyikapi dengan santai, ada yang menyikapi dengan setengah marah, ada yang menyikapi dengan kemarahan, atau menyikapi dengan kekerasan. Kan macam-macam orang, jangan disalahkan. Mereka kalau nggak ada statement yang menyinggung mereka, ya pasti nggak ada kekerasan. Makanya jangan menciptakan kekerasan itu sendiri. Itu pesan saya. Mungkin begitu dari saya. Barangkali bisa didengar para buzzer atau mungkin pegiat medsos yang sering mengutarakan atau berstatement kontroversial itu. Mungkin saya kira begitu aja. Mungkin bila ada salah kata saya mohon maaf. Ini hanya untuk kebaikan semuanya, supaya negeri kita damai, tentram, tidak ada saling mencurigai. Dan itu demikian, terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya, Mr. Ed Channel. Terima kasih.